Pada awalnya, di daerah Goa, Sulawesi Selatan terdapat 9 kelompok masyarakat yang dikenal dengan Bate Salapang. Mereka kerap berusaha untuk menyatukan kelompok itu menjadi sebuah satu kerajaan, baik dengan cara damai maupun dengan perang. Kita ini memang harus satukan ini komunitas tak. Kita ndak bisa terpisah terus begini. Bah, saya setuju sama ide Tak Kareng. Memang harus satukan ini. Saya mengikut pendapat Tak Kareng. Saya juga. Kalau yang lain bagaimana? Setuju Jiki digabung? Ada deh, saya tidak setuju kalau digabung. Betul, saya juga tidak mau kok digabung. Apa beda enaknya digabung, enak sendiri-sendiri. Betul Tok Kareng. Kenapa kayak begini? Bisa diselesaikan ini baik-baik toh. Kalau mau cepat selesai, perang saja langsung Kareng. Oh, ayolah kalau begitu. 9 komunitas itu mulai berperang. Mereka kerap berperang ketika adanya perbedaan pendapat. Pada suatu malam, salah satu pemimpin bermimpi bahwasanya akan turun seorang perempuan dari surga yang akan membawa kedamaian bagi tanah Goa. Pemimpin itu pun memberitahukan kepada masyarakat termasuk 9 pemimpin wilayah mengenai hal tersebut. Tabe, bisa semuanya berkumpul dulu. Ada hal penting yang harus saya beritahu. Masyarakat dan 9 pemimpin wilayah itu pun berkumpul mendekati ke arah sang pemimpin. Jadi begini, malam tadi saya bermimpi melihat ada perempuan turun dari surga. Itu perempuan saya lihat bakal memperbaiki ini tanah Goa. Kayaknya itu tanda-tanda akan ada yang mendamaikan ini Goa, Kareng. Di mimpiku itu, beliau akan turun pada sore hari di wilayah Tamalate. Ayo, nanti semuanya ke Tamalate pas sore. Mereka pun sampai di Tamalate. Mereka duduk dan melingkar. Mereka menyanyikan syair untuk menyambut perempuan itu. Menjelang sore, muncul cahaya dari langit dan turun ke bumi. Lalu muncullah seorang perempuan dan berdiri. Perempuan tersebut berdiri menatap sekeliling. Sang pemimpin pun kemudian memberi perempuan itu nama Tumanurung Bainea, yang berarti perempuan yang turun dari surga loka. Apakah kamu perempuan yang saya impikan yang turun dari surga? Ya, sayalah sosok itu. Saya akan mendamaikan tanah ini. Saya akan memberikan kamu nama Tumanurung Bainea. Engkaulah sekarang pemimpin tanah ini. 9 pemimpin wilayah itu menyepakati Tumanurung Bainea sebagai Ratu Goa yang pertama. Mereka juga menyatukan wilayah-wilayah mereka menjadi satu. Di bawah kekuasaan Tumanurung Bainea, tanah Goa mulai menjadi makmur. Raja Goa yang keenam yaitu Tonatang Kalopi memiliki 2 orang putra, yaitu Batara Goa dan Karaeng Loe Kisero. Mereka berebut tahta sehingga menimbulkan perang saudara. Pak, Bapak ndak apa-apa? Nak, kayaknya Bapak ndak lama ndak ada. Jangan bilang begitu Pak, harus kita tetap optimis. Iya nak, intinya salah satu dari kalian berdua yang akan meneruskan kerajaan ini. Keesokan harinya di depan kediaman raja. Kau, kedengar tadi malam mau tong kau jadi raja. Apa maksudmu kau? Iyo, ada apa? Masalah? Nah kita ini sama-sama anak raja juga. Bukan begitu masa saya si anak yang mengalah? Saya tidak suka kalau begini. Jangan egois saudara, harus direbut memang. Mereka kerap melakukan perang antar saudara. Tetapi perebutan tahta ini tidak membuahkan hasil. Alhasil mereka melakukan jalan terakhir. Ini ada ku bawa parang. Kau tahu buat apa? Oh, jadi ini jalan terakhir menurutmu? Iyo, ini jalan terakhir. Kita lihat siapa yang memang pantas menjadi Raja Goa selanjutnya. Ayo Mi mulai, udah takut kak. Mereka berdua berkelahi. Mereka menikam satu sama lain menggunakan badik. Karaeng Loe Kisero terlihat telah terluka sangat parah. Tubuhnya terbaring lemas, tidak berdaya. Kau sudah lihat toh siapa pemenangnya? Saya yang berhak. Sana kau pergi. Saya sudah tidak peduli. Kau lihat Ji nanti ke depannya. Tunggu saja. Makanlah itu berkelahi. Karaeng Loe Kisero pun pergi meninggalkan Batara Goa. Menyusul kemenangan Batara Goa, Karaeng Loe Kisero pun turun ke muara sungai Tallo dan mendirikan kerajaan Tallo.
Setelah berseteru selama bertahun-tahun, Goa dan Talo bersatu dalam kesepakatan, dua raja tetapi satu rakyat. Pada tahun 1565, setelah Goa dan Talo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan, pada masa pemerintahan Raja Dayang Matanere Tumparisi Kalokna, keputusan ini pun dibuat. Keputusan ini mencakup beberapa peraturan. Saya rasa harus disatukan ini Goa dan Talo. Saya mau pergi ke kerajaan Talo sekarang. Tumparisi Kalokna pun datang ke kerajaan Talo untuk menyampaikan keinginannya. Ada apa engkau datang ke sini? Apa maumu? Ada hal penting yang ingin saya bilang. Jadi saya mau menyatukan kerajaan kita berdua. Oh begitu. Terus itu seperti apa konsepnya? Jadi konsepnya itu kerajaan Goa menjadi pemegang tahta kerajaan, sedangkan kerajaan Talo menjadi perdana menteri. Begitupun dengan keturunan yang akan datang. Ya, sepertinya saya setuju. Tapi ingat, sudah tidak boleh lagi ada perang di antara kita. Siap, saya setuju. Kerajaan Goa dan kerajaan Talo pun bersatu membentuk kerajaan Goa Talo. Dengan kesepakatan bahwa sisi Goa akan menjadi pemegang tahta dan kerajaan Talo akan menjadi perdana menteri. Kesepakatan ini juga mengharuskan tiadanya perang di antara kedua belah pihak. Dua mubalik atau pendakwah dari Minangkabau datang ke Sulawesi Selatan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Mereka awalnya sampai ke pelabuhan untuk menukarkan sesuatu sebelum bertemu dengan raja yang sedang berkuasa. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Iya, alhamdulillah. Tapi Tuan, ada rempah-rempah bisa ditukarkan? Ada ini, mau ditukarkan apa? Ada beberapa beras, Tuan. Kayaknya beras itu bisa kita pakai ketika kita butuh nanti, Datuk. Boleh juga. Baiklah, sini rempah-rempahnya. Terima kasih, Tuan. Ketika selesai menukarkan beras tersebut, kedua mubalik Minang melanjutkan perjalanannya. Pada akhirnya, mereka bertemu sang Raja Goa yang ke-14 yang bernama Imang Ngak Rangi Deng Manrabia. Permisi Yang Mulia. Ya, kalian mau apa kesini? Apa tujuannya? Begini Yang Mulia, kami berdua ingin menyebarkan suatu agama, yaitu agama Islam. Agama Islam? Barusan ku dengar agama tersebut. Bisa kalian jelaskan ini agama? Kedua saudagar Minang itu pun menjelaskan secara teliti isi dari agama tersebut. Jadi begitu Raja. Agama yang menarik dan mulia sekali. Tersentuh dengarku. Tekadku sudah bulat untuk memasuki agama ini. Mohon ajarkan saya untuk memasuki agama ini. Baik Yang Mulia, mohon ikuti perkataanku. Ini adalah syarat masuk agama ini. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, selamat Yang Mulia. Anda sekarang telah memeluk agama Islam. Baik, mulai sekarang akan kubantu kalian menyebarkan ajaran agama ini. Terima kasih Yang Mulia. Sekarang Anda mendapatkan nama baru, yaitu Sultan Alauddin. Dua mubalik itu pun menyebarkan agama Islam kepada masyarakat dengan bantuan Sultan Alauddin. Tak lama berselang, seluruh masyarakat pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Malah diri pangada
hadir, ini lagunya, lagu lama Tuan dari Jakarta. Saya menyanyinya Tuan, memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Tuan hati gembira. Sore-sore padang bulan, ayah kencok pada dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame edah kegojekan.